Terlihat seseorang akan pergi dan berpamitan kepada keluarganya. Dia berkata, "Kalau begitu aku akan kembali nanti." Lalu keluarganya berkata, "Ayah, tolong jaga dirimu baik-baik." Begitulah dia pun pergi menembus hutan belantara. Di antara dinginnya malam dan cerahnya bulan purnama, dia sampai ke suatu tempat yang sepertinya adalah suatu sekte tertentu. Di sana dia disambut oleh beberapa orang, entah apa yang akan mereka lakukan. Namun dia berkata, "Sudah lama ya semuanya." Terlihat orang-orang itu berbalik dan melihatnya dengan pandangan yang sangat tajam. Tentu saja patwa, orang ini adalah Yukbi, seorang raja tinju di dataran dunia Murim. Sementara ini adalah Jin Sohi, permaisuri utara. Dia berkata dalam hatinya, mereka juga memanggil orang tua ini ya rupanya. Sementara pria ini adalah kuil Shaolin, Big Xiaoye. Xiaoyan berkata, "Sudah lama tidak bertemu." Sementara orang ini, yang sepertinya adalah pimpinan dari para orang-orang itu, "Aku adalah Baek Muryong, pemimpin dari sekte Naga Api," menyebut Kaisar Pedang dengan hormat. Dia memanggilnya dengan rasa hormat. Dia berkata, "Aku yakin semuanya baik-baik saja denganmu, bukan?" ucap Baek Muryong. Di sana, pria yang misterius itu membuka topinya. Dia berkata, "Ayolah, apa kalian tidak menyadari bahwa aku sudah tahu tentang mata-mata yang selalu membuntutiku sejak aku meninggalkan dunia bela diri? Itulah sebabnya kalian bisa menemukanku dengan mudah, bukan? Itulah alasannya kenapa aku bisa datang kemari." Lalu pria itu pun membuka tutup kepalanya. "Kalau begitu cepat saja katakan kenapa kalian membawa pria tua sepertiku kemari untuk masuk." Lalu Baek Muryong berkata, "Aku akan melewatkan formalitas dan fokus pada topik utama," ucap Baek Muryong. Dia menceritakan sekte-sekte di Murim seperti Wudang, Songhan, Huasan, dan sekte terkemuka lainnya yang sudah tidak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh seorang master bela diri. Kita tidak tahu apa-apa soal motif atau identitasnya, tapi kami menyebutnya iblis yang terobsesi dengan pertarungan dan memanggilnya juga sebagai julukan iblis gila. Seseorang mendekati ke arah tempat mereka sedang berkumpul. Hari ini kita bermaksud untuk mengakhirinya. Dan terlihat orang itu sepertinya sudah sampai di tempat yang sebelumnya didatangi oleh kakek tua itu. Dan tiba-tiba saja ledakan terjadi di pintu masuk. Dar! Orang yang baru datang berkata, "Setelah mengejar energi yang sangat kuat ini, akhirnya aku sampai di tempat yang sangat familiar ini." Dia membuka tutup mulutnya dan mengayunkan pedangnya. "Sepertinya kalian telah menantikan momen ini ya," ucap pria itu. Dia berkata, "Dan selain itu kalian juga sudah bersiap-siap di tempat ini." Namun orang-orang di sana menyambutnya dengan berkata, "Apa itu dia, si iblis gila?" "Iblis gila, julukan yang tidak berlebihan," ucap kakek itu. Benar-benar sangat mengerikan, terlihat auranya sangat merupakan sebagai iblis sejati. "Rasanya seperti aku berada di hadapan dewa kematian," ucap kakek itu. "Kalau begitu," ucap sang kakek, "langsung saja, tidak usah basa-basi," ucap kakek. "Kau sendiri alasan yang cukup bagi pria tua ini untuk menghunuskan pedang terakhir kalinya," ucap kakek. Namun di sana iblis gila hanya melihatnya dengan berkata, "Begitukah? Baiklah kalau begitu." Namun tanpa babi-bu, kakek itu pun langsung melesat ke hadapan si iblis gila dan akan mengayunkan pedangnya. Pedang itu terlihat akan menebas si iblis gila. Dia mengarah ke arah lehernya. Dia berkata, "Serangan pertama, pedang surgawi," ucap sang kakek. Dan begitu gecerak, dar, tangan terpotong dan sepertinya leher pun tertebas. Kakek itu berhasil menebas orang yang baru saja datang, sang iblis gila. Di sana kakek yang sudah menyelesaikannya menyarungkan kembali pedangnya ke sarungnya. Di sana terlihat potongan tangan yang sudah terlempar dari tubuh manusia. Di sana seseorang yang berkata, yang si raja tinju. Dia berkata, "Sabar Patua, terlalu membosankan berakhir jika begini saja," ucap raja tinju. Namun mereka melihat para master yang lain dengan ekspresi yang kebingungan. Pembicaraan soal iblis gila itu atau apapun itu semuanya cuma omong kosong. Tapi apa-apaan reaksi mereka. Namun tiba-tiba saja terdengar suara, "Wow, ini di luar dugaanku," ucap sang iblis gila yang rupanya masih hidup setelah tertebas begitu gilanya. Di sana raja tinju berkata, Apa itu?" Rupanya iblis gila itu bukan hanya tertebas tangannya, bahkan badannya pun sempat terlepas dari kakinya. Namun itu semua bisa direkatkan kembali dengan kemampuan regenerasinya.
Dia berkata, apa-apaan itu sekarang? Apa aku sedang bermimpi? Ucap sang raja tinju. Namun di sana Baik Muryong berkata, itu tidak mungkin. Apa itu seni bela diri yang sangat legendaris yang pernah aku tahu? Bela diri legendaris yang dikatakan dapat memberikan keabadian, ucap Muryong. Teknik tubuh abadi. Jadi teknik itu benar-benar ada ya, ucap Muryong. Di sana iblis gila yang sudah kembali utuh. Dia berkata, menakjubkan, ucap iblis gila sambil memegang pedang yang ada di belakangnya. Dia berkata, kalau begitu haruskah kita bersenang-senang di ronde kedua? Namun di sana Raja Tinju berkata, baiklah, apa yang kau lakukan, kakek tua, cepat pergi dari sana, dia akan menebasmu. Namun di sana, menjauh darinya, kakek tua itu hanya terduduk. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Iblis gila berkata, jangan khawatir soal pria tua itu. Aku sudah bersenang-senang dengannya. Rupanya, di balik semua tebasan yang dilancarkan oleh iblis gila sebelumnya, dia berhasil mengenai beberapa bagian tubuh si kakek tua itu. Di sana kakek tua itu benar-benar terluka parah, bahkan terlihat dadanya terbelah begitu sangat besar. Baiklah kalau begitu, ucap sang iblis. Siapa selanjutnya? Di sana mereka benar-benar kesal. Di sana Putri Es berkata, sebagai ketua dari sekte naga api, kau tidak harus apa-apa melakukan ini, bukan? Selain itu, kau juga tidak tahu apa-apa soal kemampuannya. Aku tidak yakin, ucap sang Baik Muryong, tapi aku pernah melihat seni bela diri ini di buku kuno sebelumnya, ucap Muryong. Di sana sang Raja Tinju berkata setelah melihat kematian sang kakek atau terkaparnya sang kakek, sialan, kakek itu dikalahkannya dengan mudah. Dasar brengsek, energi yang merusak ini aku pernah merasakannya. Namun di sana, Yukbi, kumohon tunggu. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kau melakukan itu pada kakek, akan kubunuh kau. Tiba-tiba saja dia maju langsung dengan tinjunya. Kemampuan tinjunya sangat luar biasa, bahkan aura ki terpancar di sekeliling tinjunya. Iblis gila itu hanya tersenyum melihat itu. Raja Tinju ya, jadi kau berikutnya Raja Tinju, ucap iblis gila. Dadar, ledakan badai pukulan. Dia menggunakan jurusnya, ledakan badai pukulan. Dihantamlah sang iblis gila dengan ledakan badai pukulan yang telak mengenainya. Dia hanya tertawa, hahaha, seperti yang kuharapkan darimu, Raja Tinju. Aku tak mengharapkan kekurangan dari pukulanmu ini. Benar-benar sangat luar biasa, ucap sang iblis. Dan serangan itu pun bukan serangan biasa, bahkan menghancurkan area di sekitarnya. Sangat parah, namun seni bela diri Raja Tinju memang sangat luar biasa. Tapi itu tidak akan cukup, utak Baik Muryong sambil melihatnya. Ternyata iblis gila berhasil menahan pukulannya dengan tangan kosongnya setelah dia beregenerasi begitu cepat. Tidak mungkin kau bisa mengalahkannya hanya dengan itu, ucap Muryong. Bagaimana bisa, ucap Raja Tinju, ini terjadi, pukulanku langsung mengenai dia, tapi sebaiknya dia kekuatannya malah meningkat. Di sana iblis gila berkata, ini benar-benar seni bela diri yang luar biasa, Raja Tinju. Kau benar-benar patut dijuluki Raja Tinju Yukbi. Iblis juga berkata, kalau begitu akan kupastikan untuk menerimanya dengan baik. Aku akan membalasnya. Namun tiba-tiba saja sang iblis gila mengeluarkan ki di tangannya. Dia meniru jurus si Raja Tinju, ledakan badai pukulan. Dar, itulah yang dilakukan sang iblis gila pada Yukbi, sang Raja Tinju. Namun di sana tidak mungkin. Yukbi berhasil selamat. Rupanya seseorang di sana, Biksu Hyeon. Sang biksu akhirnya maju. Dia mencoba untuk melindungi sang Raja Tinju Yukbi. Ini belum giliranmu, ucap si iblis. Namun di sana sang biksu berkata, berhentilah bersikap sombong, dasar bajingan bodoh. Hahaha, bagi seorang yang seperti itu, kau mengatakan hal yang sombong seperti itu. Lihat dirimu baik-baik, ucap sang iblis. Terlihat kemampuan dari Raja Tinju itu memang benar-benar sangat luar biasa. Bahkan setelah dikopi kemampuannya oleh sang iblis, membuat tangan sang biksu menjadi kehilangan keduanya. Bukan kau sendiri yang tampaknya agak kesulitan? Maafkan aku, ucap sang Raja Tinju. Jangan bilang begitu, ucap biksu. Kalau kau tidak maju, maka memang aku yang akan maju berikutnya. Ayo kita hadapi monster ini sebelum hal yang tidak terduga terjadi, ucap sang biksu. Di sana
Iblis berkata, tubuh yang bisa menahan seni bela diri dari Raja Tinju ya, tubuh itu. Apa tubuh itu tidak bisa dihancurkan? Aku menginginkannya, aku menginginkan tubuh itu. Terlihat iblis gila mencoba untuk mencengkeram kepala sang biksu. Namun di sana sang putri es berkata, berhentilah bermain-main. Dia menusuk bagian belakang sang iblis gila, gecrak. Pedangnya tertembus dari punggung ke arah perut, bahkan menembus begitu saja. Kilauan-kilauan es bercahaya ada di sana di sekelilingnya. Sebelum mencapai muka sang biksu, dia sudah membeku. Namun di sana sang iblis tidak panik. Dia berkata, apa ini seni bela diri es laut utara yang selama ini ku dengar? Diam kau dasar monster, ucap sang putri. Dinginnya mengerikan sekali, itu membekukanku sampai ke tulang-tulangku. Tentu saja kelima master ini adalah yang terhebat, bukan? Kalian semua memiliki seni bela diri yang telah mencapai puncaknya. Aku sangat menyukainya, ucap sang iblis. Syukurlah kalau kau menyukainya. Kalau begitu giliranku, ucap Baik Muryong yang tiba-tiba saja datang mengeluarkan pedangnya. Aku akan membiarkanmu menyaksikan seni bela diri dari pemimpin naga api. Baik Muryong, kecerak. Dia pun menebasnya begitu saja. Entah apa yang terjadi pada sang iblis gila. Tubuhnya sekali lagi terlepas dari badannya. Di sana dia hanya melihat ke arah bawah karena badannya sudah terlepas. Namun dia kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia pun di tengah kebingungannya berkata, itu saja yang kau punya. Namun Baik Muryong di sana berkata, tidak hanya itu. Kau akan terjebak selamanya di dalam kegelapan. Hah? Apa maksudnya itu? Ucap sang iblis. Tiba-tiba saja setelah dia menebas iblis gila, terjadi sesuatu seperti kertas atau tali penyegel ada di sana. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ucap sang iblis. Dia merasakan sesuatu. Apa ini? Aku tidak bisa melakukan apapun. Kekuatanku terkunci. Dia berteriak sekuat tenaga. Apa ini? Apa yang telah kau lakukan padaku, dasar bak? Sebelum ucapannya selesai, dia berhasil ditutupi oleh kain-kain itu. Seluruh tubuhku kehilangan kekuatan. Apa yang terjadi? Dan begitulah dia pun tersegel sepenuhnya. Sang putri melihat kejadian itu. Dia terkagum dengan apa yang terlihat. Apa ini? Kekuatan macam apa yang kau gunakan, Muryong? Ucap sang putri berkata begitu. Sementara itu, sang iblis gila yang sudah tersegel, dia menjadi semacam patung batu. Mungkin dia malin kundang yang sudah durhaka sama emaknya. Sementara itu sang biksu berkata, aku belum pernah lihat seni bela diri seperti ini sepanjang hidupku. Apa yang telah kau lakukan, ucap biksu. Sementara itu Muryong yang melihat pedangnya yang sudah habis, dia berkata, ini adalah pedang gerhana, harta karun yang diwariskan para pemimpin sekte naga api sebelumnya. Dikatakan mereka yang tersayat oleh pedang ini akan menghabiskan keabadian dalam kegelapan. Tapi tidak ada catatan apapun soal penggunaannya. Selain itu, kita tidak tahu berapa lama akan bertahannya seperti ini. Kita harus selalu bersiap. Dan begitulah sang iblis gila pun tersegel dalam keabadian. Waktu pun berlalu, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun pun bahkan berlalu, dan tanpa terasa 3000 tahun pun berlalu. Kini patung sang iblis keabadian berada di dalam sebuah etalase kaca, dan terlihat beberapa mesin pengangkut ada di sana yang sepertinya sudah modern sekali zamannya. Ini adalah pertahanan tahun 2600 planet GSP zona ketiga. Kita dipindahkan ke planet selain bumi, planet GSP. Seseorang berkata, halo, nama saya Mark dari promosi tim bumi. Tolong berhati-hatilah, ucap orang itu. Baiklah, beberapa barang pameran bersikap rapuh, jadi berhati-hatilah. Baiklah, kalau begitu, apa ada satu-satunya dari tim pemeriksa? Tidak ada satu orang lagi, ucap Mark. Dia di sebelah sana, dia di sana bareng saya. Sambil melihat kepada orang itu. Apa sih, mau kemana dia begitu saja sendirian? Sementara itu, orang yang tadi dimaksud oleh Mark, dia berkata, akhirnya aku sampai di planet sialan ini. Aku adalah ketua tim promosi Lina. Dia adalah ketua tim promosi dari bumi bernama Lina. Dia dipanggil oleh Mark, ketua tim 5. Namun di sana Lina berkata, kenapa kau berteriak-teriak? Memangnya kita di sini untuk bersenang-senang apa? Ya, sampai tim inti datang, gak bisa banyak yang kita lakukan kan? Bukankah kita cuma liburan? Ya, kalau lumayan berani ya, ucap Lina.
Ngomong-ngomong ketua tim, aku tidak menyangka kau akan mengajukan diri untuk bergabung ke tim JSP. Apa maksudmu, ucap Lina. Kau seorang sepertimu biasanya gemetar kalau memikirkan soal alien, bukan? Ucap Mark. Tiba-tiba mengajukan diri untuk pergi ke suatu tempat di mana semua alien dan semesta berkumpul. Wajar saja kalau ada rasa penasaran, ucap Mark. Ya, begitulah rupanya. Kita sudah dimajukan beberapa ribu tahun ya dari dunia murim, sekarang bahkan universe sudah bersatu, alam semesta sudah bersatu dari bumi dan planet-planet lain, dan bahkan di sini alien pun sudah bergabung dengan semesta-semesta yang lain. Sepertinya mereka sudah ada di dalam spesies di sini, bahkan tak bisa ditemukan di bumi, ucap Mark. Lalu ketua tim Lina berkata, berhenti bermain-main, itu tetap berbahaya. Namun di sana Mark berkata, ayolah, sekarang semuanya sudah berbeda. Selama turnamen berlangsung, semua orang punya kedudukan yang sama. Aku penasaran apa orang-orang di sini berpikiran yang sama, ucap Lina. Dilihat dari betapa puasnya mereka. Lihat ini, lihat itu. Aku tidak tahu, tetaplah di ruang pameran. Namun di sana Mark berkata, kenapa? Kau cukup berani ya, kau cukup benar-benar ingin berada di dekat para alien yang menyeramkan ini. Ketua tim berkomentar seperti itu, tapi bukankah wajar kalau bahaya? Memangnya kedudukan kita kan, tapi kedudukan kita kan sama. Justru ini berbahaya karena kita tidak setara dalam kenyataan. Apa bisa diketahui oleh orang pemula sepertimu, ucap Lina. Disinilah kita benar-benar bangkit dan setara dengan orang-orang itu. Kita sudah sampai di tempat ini. Kita akan dianggap setara jika kita bisa memenangkan tempat di tempat ini. Arena zona 3 terlihat sebuah tempat yang seperti kolosium. Seorang MC berkata, selamat datang orang-orang dari seluruh alam semesta. Inilah festival kosmik terbesar yang diadakan setiap 100 tahun sekali, di tempat di mana kesempatan level setiap peradaban dapat ditingkatkan secara instan. Turnamen pertarungan GSP. Urah! Mereka bersemangat. Mark berkata, jadi sebenarnya ketua tim datang kemari untuk menonton turnamen ya, menutupinya dengan datang untuk kunjungan. Licik sekali, ucap Mark. Namun di sana ketua tim berkata, aku datang kemari untuk mencari tahu kelemahan musuh. Omong kosong sama apa yang ia bicarakan, kelemahan musuh. Dilihat bagaimanapun, lihat monster itu. Peserta yang berpartisipasi dalam pertandingan ini memiliki rank 972 dalam ranking peradaban, mewakili peradaban Ifrit Igni. Inilah dia, bahkan melalui peradaban Ifrit ya. Dalam peserta yang dihadapinya memiliki rank 9630, dan ranking peradaban perwakilan dari peradaban Piglo adalah Panon, si Panon dari peradaban Piglo. Kalau begitu, siapakah yang akan menjadi pemenang? Ucap sang MC. Baiklah, kita mulai pertandingan ini. Sekarang kau akan menyaksikan penyisian untuk grup ke-6. Mulai. Begitulah pertandingannya pun dimulai. Sementara itu kita dipindahkan ke zona 3 GSP District Jet, aula promosi planet. Seseorang berkata, hei cepat, bawa itu barang kembali. Selain itu, bungkus itu. Ya baiklah. Tunggu aku. Terlihat di sana rupanya, entah bagaimana caranya, patung sang raja iblis atau iblis gila ada di sana ya. Dia melihat sesuatu. Apa yang kau lakukan di sana? Ucap orang yang lain. Cepatlah kemari. Apa kau lihat sesuatu yang bergerak? Tidak, tapi aku mendengar sesuatu. Mendengar suara? Apa maksudmu? Aku tidak mendengar suara apapun. Cepat kemari. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Apa aku salah dengar ya? Dan terlihat patung sang iblis gila sudah mulai retak. Terlihat bola mata yang sudah mulai membuka. Dia melihat ke sana kemari. Lalu kita pun dipindahkan lagi ke scene seperti ini di planet GSP yang berelokasi 500.000 tahun cahaya dari bumi. Turnamen pertarungan yang diadakan 100 tahun sekali menonjolkan berbagai macam peradaban dari seluruh alam semesta. Turnamen ini, peradaban muncul sebagai pemenang yang dikatakan telah mencapai kebenaran dari segala hal dan terbebas dari semua dampak negatif penyakit kelaparan dan juga perang dan penyakit yang kami derita. Selain itu, pemerintah yang kami bangga-banggakan, bumi yang kompak. Kami telah resmi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Peserta yang mewakili bumi dikenal sebagai terkuat di antara para warrior lainnya. Kami yakin mencapai final dengan mudah, bahkan mengamankan gelar juara. Bukankah hal itu hal yang mustahil? Begitulah yang ada di pikiranku sebelumnya atau pemikiran pendahuluku sebelumnya.
Sang MC berteriak. Tentu saja mereka benar-benar menyukai dengan nama spesiesnya api. Itu adalah sang naga api, Ifrit. Begitu pembatas dilepaskan, seluruh arena akan dilahap api yang sangat hebat. Namun di sana Panon yang tidak mau kalah, dia berkata, dasar bajingan api ini, kurang ajar. Namun di sana dia berkata, aku akan bakarmu sampai kering. Bersiaplah, dia maju ke arahnya. Panon bersiap-siap, lalu begitulah. Aku serahkan semuanya padamu, tunjukkan pada mereka Agni, ucap penonton itu. Di sana MC benar-benar bersemangat. Sorakan dari para penonton sama hebatnya dengan para peserta Agni. Tentu saja popularitas mereka peserta seperti Agni sangat luar biasa. Di sana Panon hanya bisa berkata, menyusahkan, menyusahkan sekali. Terlihat Agni sudah berada di dalam wilayah kekuasaan dari Panon, dan begitulah kecelak dar. Panon pun dihantam oleh ledakan bola api yang dikeluarkan oleh Agni. Napas Agni yang dikenal bahkan bisa melelehkan kapal yang paling kokoh sekalipun kini menyala-nyala. Begitu ya. Sementara itu Mark dan Lina berkata, memang tampak Agni terlalu kuat bagi peradaban tingkat 1 ya. Dasar bodoh. Hahaha, kalian lihat kekuatan dari sang Raja Agni. Hahaha. Mark berkata, kita bisa melawan monster seperti itu. Memangnya bisa? Apa kita benar-benar akan terus mencari kelemahan itu? Menurutku tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, mereka tidak punya kelemahan. Di sana Lina berkata, mungkin tidak terlalu berarti, tapi ku yakin mereka punya kelemahan. Sudah ku bilang, kita cuma buang-buang waktu di sini. Enggak, tidak, bukan cuma itu, ucap Lina. Aku juga merasa ngeri, tapi aku menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada satupun alien berada di tingkat 3 atau lebih yang fokus pada pertandingan ini. Karena turnamen ini sepenuhnya dapat mengubah nasib seluruh peradaban. Aku pikir reaksi mereka akan berbeda. Tapi tampaknya peradaban tingkat 1 seperti kita tak begitu berarti di mata mereka. Tampaknya peradaban seperti kita hanyalah sampah. Maka kita akan menggunakan kesombongan itu sebagai senjata untuk melawan balik. Kalau kau paham, Mark, ayo terus cari kelemahan mereka sesuai rencana. Di sana Mark yang mau tidak mau, malas tidak malas. Dia berkata, maksudku kenapa kita tim promosi harus melakukan ini sih? Namun di sana ada bocah anak kecil yang berkata, bertahanlah Panon, Panon bertahanlah. Lihatlah bocah piglo ini, dia mendukung Panon. Sayangnya peradaban mereka berhasil buruk dengan pertandingannya berakhir seperti ini, ucap Mark. Lawannya adalah para petinggi dari peradaban tingkat 3. Panas api sudah agak mereda, tapi Panon tidak terlihat dimanapun. Namun di sana juga ada yang berkata, seorang bocah sama. Ayolah, sebut saja sampah itu. Mungkin dia sudah berubah menjadi api yang tertiup angin. Dia sudah tidak ada. Namun di sana Mark menyadari sesuatu, spesies yang berbahaya ada di sini. Aku harus memberitahu ketua tim dan menjauh dari sini. Namun di sana dia dihentikan oleh bocah yang satunya. Hei, jangan bicara sembarangan soal Panon padahal kau tidak tahu apapun soal dia. Hei anak kecil, sama sekali tidak sopan seperti yang diduga dari spesies rendahan seperti kalian. Kau juga kecil dasar bangsat. Kecil, apa kau bilang? Namun di sana Mark panik. Ketua tim, cepat kita pergi dari sini. Mungkin kita akan berada dalam bahaya jika terus di sini. Di sana orang yang berkata seperti itu dikejutkan dengan sesuatu. Dasar anak piglo sialan, kau mau aku kasih tahu sesuatu yang menarik? Bocah perempuan itu pun melihat sebelumnya bocah yang kini menjadi besar. Kau lihat aku dianggap cukup normal di planet kami, Lihat itu benar-benar berbahaya. Bocah laki-laki yang sebelumnya kecil kini menjadi raksasa. Tapi bahkan orang sepertiku bisa mengubah perwakilan planetmu menjadi darah hanya dalam 10 detik. Kau tahu, perwakilan peradaban Pixie, rank peradabannya adalah 1300 insinyur, Mr. Pixie. Namun di sana Lina berkata, itu benar-benar cukup hebat untuk menyombongkan diri kepada seorang anak. Dasar bajingan, ucap Lina. Apa kau bilang? Ucap si Pixie. Berhentilah bersikap sombong jika bicaramu, itu jelas menunjukkan kau itu cuma pecundang jika kau terus begitu. Di sana Mark benar-benar panik. Apa orang ini benar-benar serius? Dia ini kan makhluk bumi, makhluk lemah. Kenapa dia melihatku dengan begitu? Kenapa kalian semua membuatku marah? Ucap sang Pixie. Di sana Mark juga berkata, aku tidak termasuk dalam bajingan ini, aku bukan salah satu dari mereka. Lina berkata, kau bisa apa memangnya? Aku bisa apa? Apa? Dia bilang aku bisa apa? Ucap sang Pixie yang sudah terlihat sangat marah. Di sana akhirnya mereka pun berdebat tentang, hei hentikan itu, kenapa kau meledeknya begitu? Menjauhlah. Namun di sana Pixie sudah ada di depan mereka.
Apa kalian menanyakan aku bisa apa? Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan apa yang ku bisa. Dia bersiap-siap akan meninju mereka, namun tinjuannya dihentikan oleh sebuah drone android. Hentikan Pixie. Sialan, kenapa harus sekarang sih munculnya benda ini? Di sana Mark menyadari tentang hal itu. Itu kan, ya, itu drone keamanan yang berpatroli di arena. Apa yang bisa dilakukan orang di dalam stadium sepertimu? Orang Pixie ini telah menyakiti Anda, sama kata ucap drone tersebut. Di sana Lina berkata, dia tidak menyakiti siapapun secara langsung, tapi orang aneh ini tiba-tiba mulai memamerkan otot-ototnya. Mungkin karena dia cukup mabuk. Karena itu aku nggak tahan sampai aku kehilangan nafsu makan. Tapi tidak apa-apa. Drone berkata, memamerkan otot-ototnya. Apa itu benar? Di sana Lina berkata, bukan begitu, tadi kau tiba-tiba memamerkan fisikmu yang hebat itu pada kami, bukan? Peradaban tingkat 1. Kenapa kau tak coba melakukan hal yang sama seperti petugas patroli itu? Di sana Pixie berkata, beraninya dia, dasar bajingan. Lalu, kenapa dia marah sekali? Matanya akan keluar. Orang-orang di sana benar-benar kebingungan. Sebelum para pria benar-benar menyakiti orang lain, mengatakan kebenaran itu adalah hal yang terakhir, akan membebaskan tanpa konsekuensi apapun. Di sana maksudku untuk cara menghukumnya. Begitulah Pixie yang menyadari sesuatu, maka lepaskan saja dia, berhenti memprovokasinya. Apa Anda benar ingin memamerkan otot-otot tidak berguna itu, Pixie? Di sana Pixie berkata, itu memang benar. Aku memang ingin memamerkannya. Jadi berarti aku tak melakukan kesalahan apapun, bukan? Hahaha. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi, dasar kalian hama. Si Pixie itu pun pergi begitu saja. Mark dengan yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Sampai jumpa lagi. Jangan muncul di dalam mimpiku bahkan. Aku tidak mau ingin bertemu denganmu. Akhirnya Mark berkata, ngomong-ngomong kau tahu ini akan terjadi kan? Ya tentu saja, ucap Lina. Kupikir cukup gila untuk bertikai di dalam monster atau di dalam stadium seperti ini. Sepertinya aku semakin fobia pada alien. Namun di sana, seseorang berkata pada Lina, hei, terima kasih sudah menolongku tadi, ucap gadis kecil itu. Namun di sana Lina dengan sinisnya berkata, hei, siapa yang menolongmu, dasar bocah? Pergi sana, kau mengalihkan perhatianku dari permainan. Di sana Mark mencoba untuk berbuat baik. Baiklah, kau sudah dengar dengan kakak itu yang menakutkan. Kembalilah pada keluargamu sekarang. Namun di sana bocah Agni itu berkata, nyahlah, dasar kau pengecut. Dia malah berterima kasih pada Lina sambil membuka badan. Dia berkata, terima kasih Nona. Di sana Mark kebingungan dengan sikap gadis itu. Dia berkata, aku juga takut sih kenapa dia cuma bersikap seperti itu padaku. Namun di sana penonton terus bersorak, apa yang kau lakukan? Jangan sembunyi, keluarlah, dasar makhluk sialan. Kau masih menyebut dirimu perwakilan dari peradabanmu. Terlihat stadion itu yang sudah terbakar begitu saja oleh naga api itu. Kritik pedas pun mengalir pada peserta panon. Aku sudah mengira, tapi kesenjangan di antara peradaban tingkat 3 sangat menyedihkan di antara tingkat 1. Di sana dia berkata, sudah lama sejak terakhir kali aku bermain petak umpet seperti ini. Di sana Lina hanya memperhatikan hal itu. Dia berkata, aku benar-benar gak ada cara bagi penduduk bumi untuk menang melawan monster yang seperti itu, ucap Lina sambil mengingat hal yang terjadi dulu di bumi. Sebuah virus atau penyakit yang tidak diketahui telah merenggut banyak jiwa, bahkan keluarganya. Dia berkata, punya pikiran lemah seperti itu lagi. Aku berpikir seperti itu lagi. Namun di sana Mark melihatnya dengan seperti itu. Aku tidak boleh punya pemikiran lemah seperti itu lagi. Kenapa dia bersikap seperti ini? Apa dia memikirkan sesuatu lagi, ucap Mark. Kau tidak apa-apa, kau gemetar ketua. Bukan apa-apa, tidak usah khawatir, ucap Lina. Itulah yang dia katakan. Sementara itu sang MC berkata, hei tunggu. Dia masih belum kalah. Panon itu masih belum kalah. Itu dia, peserta Panon sudah muncul kembali. Panon muncul di atas tubuh monster itu, menembus apinya, menargetkan titik buta Agni begitu saja. Dia melompat ke arah kepala Agni dan kecerak. Dar, kepala Agni pun dihantam oleh Panon. Dengan jurus yang dia miliki, serangan yang putus asa dengan mempertaruhkan nyawanya dan itu mengenainya dengan sempurna. Ini akan menjadi pukulan yang kritikal bagi peserta Agni. Di sana sama sekali dia tidak bangun. Lina berkata, kenapa kau terus memanggilku? Aku bilang aku tidak apa-apa. Ada apa? Ini bukan soal itu, tapi mereka bilang ada sesuatu yang salah dengan pamerannya dan ingin kita datang untuk mengeceknya juga. Oh begitu ya, jadi rupanya Raja Iblis atau Iblis gila itu dibawa sebagai barang untuk pameran dari bumi ke planet ini. Kurasa itu yang paling masuk akal. Mungkin ya itu juga. Lanjut.
Lina berkata, aku yakin sudah memberitahu untuk mengecek pamerannya 2 kali kan? Namun di sana Mark berkata, rasanya aneh. Aku cukup yakin aku sudah mengeceknya beberapa kali. Aku tahu ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi apa itu? Bodoh amatlah, aku sudah melihat semua yang ingin aku lihat, ucap Lina. Akhirnya dia melihat sesuatu. Akhirnya ternyata Panon berhasil melawan Agni. Kau melihatnya juga? Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Aku tak pernah menyangka ia akan menang melawan monster itu, ucap Lina. Namun saat dia berkata seperti itu, sebuah tinju maju ke arah Mark dan begitu saja. Sesuai dugaan, mereka bukan lawan yang kita bisa kalah. Dar. Kenapa anginnya? Apa yang terjadi? Dan dar. Mereka berdua pun langsung dihajar oleh orang yang tidak dikenal. Ini adalah planet CSP Zona 3, Jalan Z, pusat promosi planet. Di sana Lina menutup matanya. Dia kehilangan kesadaran. Lama-kelamaan setelah dia buka matanya, dia berkata, apa ini? Aku pingsan. Kenapa? Tapi aku diseret. Apa yang terjadi? Rupanya mereka diseret oleh beberapa orang. Terlihat Mark yang sudah kehilangan kesadaran. Mark, apa kau tidak apa-apa? Bangun Mark. Di sana rupanya sepertinya orang-orang yang tadi ya. Orang-orang yang di stadion punya masalah dengan Lina. Apa? Kau sudah bangun? Ucap orang itu. Apa kau membicarakan saat kau bilang Mark? Apa orang ini bernama Mark? Kalau begitu jangan khawatir, kami akan belum membunuhnya. Lina berkata, bajingan ini, dasar bajingan kepala. Kau cuma melakukan ini karena aku mengejekmu. Lalu apa kau nggak punya kemampuan untuk belajar, Ini planet CSP, tim keamanan akan segera tiba. Namun di sana orang itu berkata, beraninya peradaban rendah sepertimu mengatakan hal itu pada kami. Sebagian besar perangkat keamanan di planet ini berdasarkan teknologi peradaban kami. Kau tahu, aku sudah mengurus perangkat-perangkat itu di gedung ini. Kau tahu, apa kau paham? Dasar keparat kecil, dasar makhluk kampungan. Kalian rendahan, dahlah masuk bumi. Tidak seperti dulu lagi menerima orang-orang bodoh yang tidak kompeten seperti ini. Namun diam, Lina marah dengan apa yang terjadi. Lagi pula kami tidak mau bergabung dengan federasi tidak berguna seperti ini. Memangnya siapa yang mau dengan federasi seperti ini? Sambil mengatakan dan mengingat-ingat, inilah yang terjadi pada bumi. Suatu hari bumi dipanggil untuk sesuatu. Kalian tiba-tiba menerobos masuk dan memaksa kami untuk bergabung. Orang-orang itu menyuruh kami dan membodohi kami untuk bergabung. Lalu karena penyakit menular yang kalian bawa, bahkan sekarang miliaran penduduk bumi sedang sekarat karena kesakitan. Tapi federasi sialan ini, mereka bilang campur tangan antar peradaban tidak diperbolehkan, tetapi tak pernah menunjukkan dukungan apapun. Itulah yang terjadi. Orang-orang di sana hanya diam, saling bertukar pandangan. Lalu hahaha, bajingan ini, bukankah dia percaya diri dan mengatakan kalau peradabannya kacau, tidak ada bantuan? Kau pikir federasi ini semacam organisasi amal apa? Penyakit menular? Apa di sana benar-benar ada peradaban primitif yang masih berjuang dengan hal semacam itu? Kukira makhluk primitif seperti ini tidak bisa ditemukan sekarang, tapi tak kusangka aku bisa menemukannya di sini. Mungkin hal yang seperti ini bisa ditemukan hanya di museum. Namun mereka masuk ke dalam suatu ruangan dan terkejut dengan sesuatu. Dia berkata, aku penasaran, sekte mana kalian berani membawaku kemari? Jadi itu kalian ya? Rupanya itu adalah sang iblis gila yang sudah bangkit. Kurasa Kowial Shaolin memang punya reputasi di dunia seni bela diri, ucap iblis gila. Bukankah menurutmu interiornya sudah berubah drastis, Dan di sana sedang terduduk sang iblis gila, Mak Juwon. Itulah begitu mewah sampai aku mengira bahkan kamar ini kamar pribadi penginapan besar, ucap Juwon. Ini begitu mewah, kenapa yang terjadi seperti ini? Di sana Lina melihat orang itu. Bahasa ini, bukankah orang ini dari bumi? Namun di sana para alien itu hanya berkata, ngomong apa kau ini? Pakai bahasa umum sialan. Mereka tidak mengerti ya, ucap iblis gila. Kalian ngomong apa? Bukan cuma dekorasi interiornya juga berubah. Orang-orang ini gak bisa bicara bahasa umum, ini agak lebih baik. Namun di sana Lina berteriak, hei kau yang di sana, cepat keluar dan laporkan pada tim keamanan sekarang. Orang-orang ini mencoba melanggar peraturan federal. Namun tiba-tiba saja sebelum omongannya selesai, dia dihantam ke arah tanah oleh alien. Apa yang direncanakan orang-orang ini sekarang? Apa mereka mau mati? Namun di sana iblis gila berkata, hahaha, begitu ya, aku paham sekarang. Semua orang belum berubah jika begitu. Kalau begitu, iblis gila pun mengeluarkan ki di tangannya dan gecrak. Dia
Dar, tinju pusaran angin digunakan. Dia pun langsung menghantam alien itu dan menerbangkannya begitu saja. Entah apa yang terjadi, dia membunuhnya atau tidak, kita belum tahu. Di sana Lina benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Sambil dijambak, dia melihat tubuh orang itu yang ternyata sudah belah menjadi dua. Di sana iblis gila hanya tertawa seperti biasa. Jangan panik, kau mengerti kata-kataku, iya kan? Aku akan berurusan denganmu nanti, ucap iblis gila. Aku punya banyak pertanyaan, jadi kalau kau mencoba kabur tanpa alasan, bersiaplah untuk mati, ucap iblis gila. Kau punya banyak pertanyaan untukku, ya begitulah. Namun akhirnya, yang lebih penting, tadi apa yang kau lakukan? Kalau kau sayang nyawamu, yang jelas bicaranya, jangan terbata-bata begitu. Di sana Lina menyadari sesuatu. Dia tidak mengetahui tentang bahasa umum ya. Pertama-tama, jelaskan kita ini ada di mana, ucap sang iblis gila. Ini ada di gedung promosi di Jalan Jet. Tunggu, kau bukan dari kuil Shaolin? Terlihat mayat yang sudah terbelah di sana. Lina hanya ketakutan melihat itu. Energi yang terpancar dari sini memang berbeda dari energi yang terpancar dari Shaolin, ucap iblis gila. Suasana di dalam terlalu berisik untuk kuil Shaolin, jadi biksu botak itu. Namun di sana aumannya atau lamunannya dihentikan oleh Lina yang bertanya, kau ini sebenarnya siapa? Sambil melihat-lihat tubuh dari sang iblis gila. Bahasamu, tampilanmu, kau pasti manusia dari bumi, bukan? Kelihatannya kau tidak punya peringkat khusus. Kalau begini, ledakan apa yang terjadi tadi? Namun di sana Lina dicengkeram kepalanya oleh sang iblis gila. Apa kau gila? Kenapa kau meraba-raba tubuhku begitu? Lina dengan songongnya dia berkata, aku tanya, apa identitasmu? Sebutkan aliansimu. Identitas apa maksudmu? Tidak mungkin, aku tidak punya seperti itu. Ya iyalah, bagaimana aku bisa tahu kau? Lalu, memangnya kau tidak tahu siapa aku? Ucap sang iblis gila. Lina berpikir, apakah memangnya kau ini seorang artis atau semacamnya ya? Namun tiba-tiba saja dia terkejut dengan hal lain. Alien yang satunya sudah bangun, rupanya dia masih hidup. Yang satunya dia mencoba untuk menghantam si iblis gila. Berani-beraninya makhluk rendahan sepertimu menghadapiku. Nah di sana iblis gila yang tidak peduli, keras kepala sekali dan kecerak. Darah pukulannya dihantam begitu saja dah. Dipantulkan, iblis gila mulai memusatkan aura ki-nya kembali. Kalian semua cuma orang-orang besar tak berguna. Kecerak. Bah. Begitulah. Kalian semua tidak melatih tenaga dalam kalian, iya kan? Oke. Dia pun dihantam begitu saja. Ia menghadang rasa salah dengan tangan kosong, ucap sang Lina. Lalu iblis gila berkata, kau serius tidak tahu siapa aku? Namun di sana Lina kebingungan. Aku benar-benar tidak tahu, memangnya kau ini siapa, artis atau bagaimana? Dengan kekuatannya rasanya aneh kalau tidak ada orang yang tahu tentang dia. Maaf, tapi aku tidak tahu banyak tentang bumi, tapi aku akan memberitahumu sebisaku, soalnya aku menghabiskan waktu di planet lain. Planet lain? Bumi? Apa yang kau bicarakan? Ucap iblis gila. Seperti yang aku katakan, aku gak punya banyak waktu, Buni harus bekerja keras. Namun di sana Mark yang sudah bangun, ketua tim Lina. Ada apa ini? Dia benar-benar babak belur dengan terlihat seperti itu. Mark, kau sudah sadar dari mana orang lemah ini datang? Ucap iblis gila. Orang lemah? Siapa dia, ketua tim? Ya, kau juga gak tahu ya? Saling bertanya mereka tentang keadaan atau keberadaan sang iblis gila. Apa dia orang terkenal? Kayaknya enggak juga. Tapi ini soal apa? Di sana iblis gila berkata, aku hargai kau menyelamatkanku, tapi namun di sana iblis gila, bakal sulit untuk bekerja sama dengan mengungkapkan identitasmu. Apa maksudnya itu? Berani-beraninya kau mengancamku, sang iblis gila. Sambil tertawa dia berkata, baiklah, secara pribadi aku akan memperkenalkan diriku. Perkenalkan, aku adalah iblis agung Ma Jinwo yang menghancurkan keempat sekte agung. Hah? Macam-macam apa yang kau katakan itu? Ucap Mark. Apa-apaan dengan cerita nama dan kekanak-kanakan ini, ketua tim? Aku tidak yakin, mungkin dia ini agak enggak waras. Namun di sana ketua tim berkata, aku pernah dengar nama itu, tapi aku tidak yakin di mana mendengar nama itu. Nama terdengar luar biasa orang ini mungkin. Namun di sana alien yang sebelumnya dihajar oleh sang iblis gila, dia mulai sadar. Aku kalah dari sampah itu. Mark benar-benar panik. Makhluk fiksi itu, kenapa mereka masih ada di sini? Mereka dari orang-orang yang sebelumnya. Di sana makhluk fiksi itu atau alien berkata, aku tidak bisa berdiam seperti ini. Aku punya kekuatan terpendam. Namun di sana Mark berkata, ketua tim, bukankah dia bakal meledak? Hei, iblis gila, Ma Jinwo, tolong.
Apa menurutmu kau bisa menghajar orang itu dalam kondisinya saat seperti ini? Namun Mark berkata, ngomong apa? Bagaimana mungkin manusia bisa menghajarnya? Namun Ji-won berkata, dalam kondisinya saat ini, jadi dia tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya ya tadi. Benar, bahkan belum pernah menggunakan kekuatan dari setengahnya saja sampai sekarang. Di sana, Mark Ji-won berkata, hahaha, dia bilang dia meremehkanku. Kalau begitu baiklah. Namun di sana tunggu, ayo kita dapatkan beberapa informasi dari orang itu. Jangan, kau mau pergi apa? Melakukan apa? Ucap Mark. Kau pasti lebih tahu daripada siapapun soal akibat membiarkan dirimu lengah, bukan? Di sana Lina berkata, aku tahu, tapi aku punya feeling kalau kita punya kesempatan. Ucap Lina. Kesempatan apa? Ayo kita kabur saja. Tidak, aku akan tinggal di sini dan melihat pertarungannya. Namun di sana Mark berkata, baiklah kalau begitu, sialan semua orang sudah gila, aku tidak tahu lagi, biar aku cari bantuan saja sendiri. Itulah yang dikatakan Mark. Ini mungkin gila, tapi benar yang dikatakan Mark. Orang itu mungkin tidak punya kesempatan, tapi entah kenapa aku punya feeling kalau dia punya kesempatan. Dia jelas menunjukkannya tadi. Kalau di hadapan monster yang tidak masuk akal seperti dia, penampilan luar biasa, potensi manusia, peradaban tingkat 1 dari bumi, itulah kurasa, itulah dia. Kini Mark Ji-won atau iblis gila sudah berhadapan dengan makhluk alien Pixie itu. Sebagian besar berkat peredamannya dengan level kekuatan ini. Begitu ya, pasti ada peluang, tapi tunggu. Akhirnya makhluk Pixie itu benar-benar marah. Dia akan menghajar Mark Ji-won dengan kekuatan penuhnya. Akan kupastikan tubuhmu mati di tanganku sendiri. Bersiaplah, kecrak. Orang Pixie ini tidak meredam kekuatannya. Dia benar-benar serius, dan begitulah yang terjadi. Pixie itu mengeluarkan kekuatannya dengan sangat luar biasa. Terlihat aura-aura petir ada di sana. Kau mau memperlihatkan ini? Ucap iblis gila. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Pertarungan pun terjadi. Beberapa benturan energi terjadi di sana. Dar. Rasakan perbedaan di antara peradaban kita dan matilah sampah. Ucap Pixie itu. Namun di sana Mark Ji-won yang terlihat terbanting ke arah dinding. Dia berkata, begitu ya. Ini sangat menggiurkan. Tak Mark Ji-won. Begitu. Kalau begitu, kecerak. Dia menghantam langit-langit. Lalu dia kembali ke arah tanah. Mark Ji-won sudah kembali. Hei Batak, kekuatan itu, aku menginginkannya. Ucap sang iblis gila. Apa-apaan orang ini? Dia berhasil menghancurkan seranganku. Tidak mungkin sampai itu lebih kuat dariku tanpa peredam, bukan? Tapi aku tidak. Apa yang aku pikirkan sekarang? Aku tidak boleh ragu. Lalu mustahil. Sambil menyerang terus iblis gila. Begini seharusnya, aku seharusnya menyerangnya terus. Kecerak dar. Namun tanpa diketahui oleh Pixie itu, dia berada di atas kepala aku. Sampah sepertimu berpikir kau ada di atasku, ucap Mark Ji-won. Dari tadi kau mengeceh apa sih? Aku tidak tahu apa yang kau ecehkan, ucap sang alien, karena mereka berbeda bahasa. Dia mencoba menangkapnya, namun sang iblis gila melompat ke atas. Dia mencoba untuk memukulnya. Sebenarnya kekuatan macam apa yang kau gunakan, sialan? Bagaimana ya kini Mark Ji-won atau sang iblis gila yang sudah mendapatkan? Sepertinya si iblis gila ini, kalau menurut admin ya, bisa mengcopy kekuatan hanya dengan menyentuhnya saja. Kalau iya ini mah benar-benar OP sekali ya. Cuman beruntung waktu itu para murim berhasil menyegelnya, karena iblis gila ini meremehkan para murim itu. Dan lanjut, ledakan pun terjadi di sana. Lina berkata, oh my god, sebenarnya apa yang telah kulihat ini di sana? Sampah ini, matilah brengsek. Rupanya Mark Ji-won atau sang iblis gila telah bertransformasi menjadi kekuatan kosmos. Apa? Dia melakukan itu adalah kekuatan kami dari peradaban kami, kosmos. Jadi ini yang kau sebutkan kekuatan kosmos, ucap iblis gila. Aku lumayan menyukainya, ucap sang iblis gila. Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan teknikku sebagai ucapan terima kasih, ucap iblis gila. Bacot, dasar bajingan, rasakan ini. Pixie itu mengeluarkan seluruh tenaganya, auranya terkumpul di tangan dan melemparkannya begitu saja. Kau meniruku, ucap sang Pixie. Namun di sana iblis gila berkata, aku tidak menerimu, tapi aku merampokmu. Hahaha, kecak dar. Tapak harimau ganas. Lalu dia pun menggunakan kekuatan dari masa lalu dari sang murim. Aku tidak melakukan itu, aku merampokmu. Di sana Lina hanya terkagum melihat itu. Benar-benar gila. Dia benar-benar mengalahkannya, melawan peradaban tingkat 3 dengan kekuatan tingkat kosmos. Benar-benar gila banget. Ini seni bela diri yang cukup menarik, bukan? Bahkan ini sangat mengasihkan. Akhirnya dia berkata, bawa aku ke tempat para orang-orang Batak itu berada.
seperti yang diharapkan. Sambil memegang tangan sang iblis gila. Kau memang datang kemari ya, alasan kau menyelinap ke planet ini, kau mau membuktikan kekuatanmu, iya kan? Menyelinap. Lina bersemangat melihat itu. Baiklah, aku akan bawamu ke sana, ke tempat orang-orang yang lebih kuat. Dia berkata seperti itu dengan semangatnya. Jadilah perwakilan dari bumi dalam turnamen GSP Iblis Agung Majin Wo. Begitulah yang terjadi. Kita pun dipindahkan ke area atau ke scene Mark yang sudah kembali untuk menolong Lina. Namun di sana dia hanya melihat para pixie itu malah terkapar. Dilihat dari situasinya ini lebih gila dari orang yang sebelumnya. Dia membawa bantuan. Sepertinya situasinya sangat berbeda dari yang ku dengar. Dia ucap orang itu. Orang tersebut yang dibawa oleh Mark rupanya adalah Virtus, planet GSP. Dia adalah seorang hakim atau seorang penegak keadilan. Di sana Mark berpikir ini buruk, ini buruk. Kami seharusnya nggak perlu membawa orang ini kemari. Dari yang kulihat sepertinya keterlibatan orang ketiga ya, ucap Virtus. Berarti peradaban yang lebih tinggi atau peradaban ahli dalam pertarungan ikut terlibat, ya kan? Mark panik setelah mengetahui itu. Ya itu memang logis sih, tapi berpikir bahwa ini perbuatan manusia. Oh my god, terima kasih bahwa aku tidak menghubungi ketua tim saat ini. Ngomong di mana mereka? Lalu Virtus berkata, manusia khawatirkan macam apa yang kau alami? Tidak, aku tidak mengkhawatirkan apapun, hanya saja soal ketua tim kami. Di sana Virtus menjawab, tidak, jelas-jelas kau khawatir tentang sesuatu, kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Mark berkata, begitu ya, aku sama sekali tidak bisa membohongi Anda, Tuan Hakim Virtus. Aku cuma soal khawatir tentang kerabatku, ketua tim. Mereka tidak ada di sini. Apa mungkin dia tidak selamat ya? Ya, mungkin mereka tidak selamat. Dilihat dari keadaannya, pelakunya pasti penjahat yang sangat keji. Jangan khawatir, penyelidik terbaik di planet GSP sedang merekonstruksi dari kejadian tersebut. Akhirnya dia melakukannya. Itu kan mesin perekam memori yang menggambarkan masa lalu yang selama ini cuma aku dengar, ucap Mark. Sial, itu berarti kalau aku berdiam di sini berarti ketua tim akan terlibat. Akhirnya Virtus pun menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan mesin itu. Dan ledakan terjadi. Hakim keadilan Virtus pasti akan balas demi kerabatmu. Dia berkata begitu, namun di sisi Mark berkata, anjing lah. Sudah jelas bahwa ini adalah tindakan dari ketua tim Lina dan orang asing itu. Dia benar-benar gawat banget, bukan begitu ketua tim Lina? Sementara itu kita dipindahkan ke 30 menit yang lalu. Setelah itu aku menemukan dan tersadar menemukan diriku di sini. Rupanya iblis gila menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya dari mulai dia bertarung dengan para master-master di sekte Murim lalu tersegal, lalu tiba-tiba saja bangun di abad modern begini. Lina berpikir, tersegal, apa ini kisah dalam sebuah novel ya? Jadi itu menjelaskan gimana dia fasih bicara dalam bahasa yang sebelumnya tidak bisa dipahami. Apa itu pengaruh dari penyerapan kekuatannya si Pixie? Aku belum pernah dengar soal kekuatan kosmos menyerap kekuatan lain, tapi bukan itu masalahnya. Ada yang tidak bisa dijelaskan tentang orang ini. Jadi kenapa umat manusia kehilangan kemampuan itu? Itu kehilangan teknologi kah atau bagaimana? Sepertinya si Lina ini benar-benar kosong ya tentang kemampuan para murim. Dia mengira bahwa kemampuan para murim itu bisa dimiliki oleh setiap manusia yang berada di bumi jika dia mempelajarinya. Padahal kan kita semua tahu kalau murim itu melatih dirinya benar-benar sangat keras atau belajar diri di kondisi yang sangat ekstrim sehingga bisa menjadi kuat seperti itu. Lalu sang iblis pun berkata, baiklah jika sudah tidak ada apa-apa lagi yang lebih baik aku pergi saja. Tunggu, kau mau pergi kemana sendirian begitu, ucap Lina. Kalau dipikir-pikir lagi, aku memang tidak butuh bantuan untuk Juwon. Tunggu, aku bilang aku akan bawamu ke sana, bukan? Aku bisa cari sendiri, ucap Juwon. Tunggu sebentar, aku bilang tunggu. Ini ada bukan dunia seperti yang kau ketahui. Ini benar-benar berbeda. Ini bukan dunia yang ku kenal ya, tapi pintunya agak menarik. Lihat ini, pintunya terbuat dari besi yang sangat berkualitas, ucap Juwon. Lalu jangan ikuti aku. Saat Juwon melihat ke depan, dia terkaget dengan sesuatu. Makhluk-makhluk yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Makhluk yang mengerikan, menjijikan, aneh, dan sebenarnya tidak ada dalam pikirannya. Dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Siapa mereka? Ucap Juwon. Sudah kubilang kan, ini bukan sesuatu yang kau tahu. Selamat datang di abad ke-26, manusia zaman masa lampau. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Era ini disebut era penjelajahan luar angkasa bumi tahun 2600. Era penjelajahan luar angkasa. Jiwon yang di sana yang bingung dengan apa yang terjadi. Dijelaskan oleh Lina, seperti yang bisa kau lihat ini berarti kita mulai berinteraksi dengan peradaban luar angkasa. Apa istimewanya berinteraksi dengan makhluk aneh sampai kalian bahkan membuat
peradaban dan pembedaan seperti itu. Aneh kau bilang, lalu apa pendapatmu tentang hal ini? Menurutmu tingkatan mana manusia berada? Aku tidak tahu. Ada beberapa jumlah makhluk seperti itu. Gimana aku bisa tahu tentang hal seperti ini? Rupanya sang iblis gila sudah memakai baju kaos. Kini dia sudah membaur dengan orang-orang yang lain. Linda berkata total ada 20.000 peradaban di alam semesta. Umat manusia menempati posisi paling bawah di rantai makanan peradaban. Apa kau bilang pria botak yang kukalahkan termasuk orang-orang bodoh itu, jadi mereka itu lumayan kuat ya? Iya, aku mengakuinya, tapi bisakah kau menjaga kata-katamu, ucap Lina? Dalam semesta skala 5 tingkatan yang mengkategorikan hubungan hierarki peradaban. Seperti kataku, manusia ada tingkat terendah dan diklasifikasikan peradaban tingkat 1. Lalu berikutnya yang terkuat adalah peradaban tingkat 5, bukan? Tentunya bahkan di antara peradaban tingkat 1 kita berada di peradaban paling rendah. Di sana Jiwon mengejek, kalian benar-benar peduli dengan ranking ya, itu tidak berguna bagiku. Tidak berguna, ucap Lina sambil dia merasa tersinggung. Lalu Jiwon berkata, kalau jadi aku akan fokus meningkatkan kekuatanku daripada mengkhawatirkan soal ranking tidak berguna itu. Lalu Lina berkata, kalau gitu Jiwon, secara resmi aku akan mengusulkannya lagi. Mengusulkannya apa? Apa maumu, ucap Jiwon. Kenapa tiba-tiba? Yang sangat kau inginkan adalah bertarung dengan orang-orang yang sangat kuat, iya bukan? Ya bisa dibilang begitu, ucap Jiwon. Di planet CSP ini turnamen pertarungan universal diadakan setiap 100 tahun sekali. Di turnamen ini makhluk yang lebih kuat dari apapun yang bisa kau bayangkan akan berpartisipasi. Jadi kau akan mewakili bumi di turnamen ini. Bagaimana, apa kau mau? Namun tangannya langsung disingkirkan oleh Jiwon begitu saja. Sorry ya, kau bisa bertemu dengan makhluk yang kuat dengan sesuai yang kau inginkan, bukan? Tapi bukankah kau memintaku untuk bertarung untukmu, untuk Jiwon? Ya, ia itu memang benar bertemu dengan makhluk kuat, tapi namun di sana Jiwon berkata, diam. Kau pikir kau bisa memanfaatkanku karena kita saling bertukar beberapa kata saja dan kita orang-orang dari bumi, Di sana Lina berkata, setelah beberapa percakapan aku tampak bodoh seperti itu ya di dalam ingatanmu. Kedengarannya seperti aku meminta maaf. Aku akan mengubahnya jadi permintaan. Kemanusiaan kita dapat maju ke tingkat peradaban selanjutnya jika kita berhasil memenangkan ini. Begitukah? Apa fungsinya rank kosong ini bagiku? Bukan cuma rank kosong, ucap Lina marah mendengar ucapan Jiwon. Lalu apa ini? Cuma masalah naik beberapa tingkatan. Apa dirimu yang tak berharga itu akan berubah dengan cara begitu? Bagaimana kalau berubah? Apa maksudnya berubah? Untuk maju ke tahap berikutnya, yang kau perlu lakukan adalah meraih hasil yang bagus di setiap turnamen. Tingkat peradaban dikategorikan berdasarkan kekuatan kosmo, yang merupakan energi kehidupan yang mengalir untuk keberadaan. Semua kekuatan yang melampaui akal sehat di dalam alam semesta ini yang kau lihat sebelumnya cuma terwujud ketika seorang bisa bebas memanipulasi energi yang sulit dipahami. Baiklah, aku sekarang paham, ucap Jiwon. Kau ingin menggunakan kekuatan misterius ini, tetapi tampaknya kau cuma bisa menggunakan setelah naik tingkat berikutnya. Begitu kan maksudmu? Bagaimanapun kalian gak punya harapan untuk memenangkan turnamennya. Jadi kalian ingin bertarung melawan monster-monster itu untuk menang, begitu iya kan? Ucap Jiwon. Ya, kesimpulanmu itu memang benar. Sebuah peradaban maju, apa yang kau peroleh? Bukankah cara menggunakan kekuatan super tersebut? Itulah yang kau gunakan, tetapi pencerahan pengetahuan agak bisa kau peroleh setelah berusaha seumur hidup, bukan? Di sana Jiwon menambahkan, pengetahuan yang tidak bisa diperoleh bahkan setelah berusaha seumur hidup. Ya, pengetahuan yang telah dikumpulkan saat mana manusia seperti saat ini yang diakini sebagai hasil usaha umat manusia selama berabad-abad. Namun setelah mencapai era penjelajahan luar angkasa, mereka mengungkapkan kebenaran pada kita. Apa yang kita kira telah peroleh selama pengalaman kita selama ini, usaha kita semua ini cuma sebagian kecil dari informasi yang terus-menerus ditransmisikan oleh otak. Rasa sayang sangat besar di alam semesta ini. Lalu ada mereka yang mengendalikan pengetahuan raksasa itu. Mereka disebut Space Sapien. Terakhir, mereka adalah satu-satunya peradaban di tingkat 5. Semasa saat ini dan tuan rumah turnamen rumah sialan ini, pengetahuan didistribusikan ke setiap peradaban secara tidak merata karena keterbatasan mereka. Namun di sana membosankan sekali, ucap Jiwon. Pada akhirnya
Yang kau katakan sebelumnya hanya mendapatkan apa yang kau inginkan dengan memintaku bertarung, iya kan? Kau hanya ingin memanfaatkanku. Di sana Lina berkata, itu benar, tapi dengarkan ucapanku. Apa yang kau lakukan demi seluruh umat manusia. Namun sebelum omongannya selesai, Jiwon yang tidak tertarik daripada menjelaskannya. Aku sarankan kau mencari orang lain yang punya keyakinan sama denganmu saja. Aku rasa ada orang konyol yang mempertaruhkan nyawa untuk orang lain seperti kalian. Aku bukan orang seperti itu. Di sana Jiwon dia akan ditangkap oleh tangan yang sangat besar. Dia merasakan sesuatu dan saat dia berbalik dan gecak, begitulah sebagian atas tubuh atasnya telah binasa begitu saja di makhluk yang sepertinya yang tadi dibawa oleh Mark sang Virtus Hakim dari planet GSP. Eksekusi penghakiman telah selesai, ucapnya. Itulah yang dia katakan. Aku tak pernah menyangka itu akan terjadi di peradaban rendah sepertimu. Di sana Lina benar-benar keheranan dan dia ketakutan melihat pembantaian seperti itu. Dia mendekat ke arah Lina. Dia juga akan menghabisi Lina pada saat momen itu. Atas keterlibatanmu dalam kasus pembunuhan orang Pixie, aku akan menghakimimu, ucap orang itu, sang Pixie. Dia akan menghabisi Lina. Saat dia mengeluarkan lasernya, dia berkata, sakit sekali. Terdengar geraman dari Chuon yang masih hidup. Rupanya dia masih bisa beregenerasi setelah dia dibinasakan begitu setengahnya gitu ya. Namun di sana Lina juga keheranan seperti kita semua, dia masih hidup. Dasar bajingan sialan, apa yang kau lakukan? Meninggalkanku dalam kondisi seperti ini, bangsat. Dia berkata begitu dengan kondisi tubuhnya benar-benar sangat mengerikan. Kini bagian tubuhnya sudah mulai kembali. Sementara itu kita dipindahkan ke ruang lobi planet CSP sektor 3 jalan C. Ini adalah bocah yang tadi ditolong. Rupanya dia adalah Mala, spesies Piglo. Saat itu kakak dari bumi yang membantuku, dia berkata seperti itu kepada orang-orang di sana. Sebut saja Grog dan Kulak. Itu benar, kalau begitu kita berhutang budi padanya. Apa yang bisa kalian lakukan tanpaku? Seseorang berkata seperti itu. Hati-hati, adik kita sepertinya hampir terkena masalah tadi sebelumnya, tapi dia menyelamatkan seseorang. Begitukah? Dia akhirnya berkata, Panon. Rupanya itu adalah Panon, peserta yang tadi bertarung melawan naga api sebelumnya. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Akhirnya, tapi apa kau bilang masalah besar? Apa maksudmu? Namun sebelum dijelaskan, ledakan terjadi di sekitaran sana. Dar, itu adalah ledakan tempat di mana Jiwon dan Hakim Virtus sedang bertarung. Hakim Virtus, apa yang terjadi? Dia mengejar makhluk bumi yang sudah membunuh spesies Pixie dan melarikan diri setelahnya. Spesies Pixie, makhluk bumi. Namun di sana Mala berkata, Panon, apa ada masalah Mala? Soal itu kita pun dipindahkan lagi ke Shin. Jiwon yang sedang bertarung di sini. Lina benar-benar terkagum melihat apa yang terjadi. Kehancuran benar-benar berada di depannya. Bangunan-bangunan hancur, tanah bergetar begitu saja. Jiwon berkata, inilah akibatnya dari meledakkan tubuh seseorang. Rasakan ini. Kecerak. Dar. Namun di sana Jiwon merasakan sesuatu di bawahnya akan meledak. Tangguh juga dia, ucap Jiwon. Dan begitulah ledakan terjadi. Rupanya makhluk makhluk Hakim ini masih tidak kalah. Aku tidak percaya itu jika aku tidak melihatnya sendiri. Kalau begitu, apa kau benar menyerap kekuatan dari makhluk Pixie? Kukira kau sepertinya terlihat lebih berbahaya dari yang kukira. Di sana Jiwon berkata, apa kau mulai menyesali karena kau sudah berurusan denganku, Rasakan ini, sudah terlambat untuk hal itu. Jiwon yang tidak perlu dengan hal itu. Earth splitting, explosive, kecerak, dar. Sudah terlambat untuk menyesali itu. Dan begitulah, pertarungan sangat terjadi dengan intens. Ledakan-ledakan terjadi di mana-mana. Majinwo, dia benar-benar kesusahan. Namun ternyata setelah semua itu, Hakim Virtus masih bisa berdiri. Tiba-tiba saja dia didekap oleh seseorang. Hei, apa yang terjadi? Rupanya itu adalah si Panon yang akan menyelamatkan. Tenanglah, aku kesini untuk menyelamatkanmu. Kak Panon, sudah kubilang untuk menjaga Mila, untuk menjauh dari sini. Namun di sana, oh ya, aku dengar tentang Mila. Dia adalah cewek Piglo, anak kecil yang tadi ku selamatkan, bukan? Namun di sana tidak ada satupun yang bisa mendengarkan kunci. Dasar orang-orang sialan ini. Akhirnya Lina pun dibawa pergi ke sana. Apa yang kau lakukan denganku? Aku kesini untuk membayar balas hutang budiku, ucap Panon. Kami peradaban Piglo selalu membalas perbuatan baik siapapun.
Tunggu sebentar, temanku ada di sana. Menyelamatkan rekanmu itu mustahil. Hakim Virtus adalah monster yang kau hadapi di final terakhir turnamen GSP. Tidak mungkin menyelamatkan rekanmu saat ini juga. Namun di sana rupanya Jiwon menggunakan Kage Bunshin-nya, jurus bayangan yang terlihat banyak. Virtus berkata, jadi kekuatan peradaban fiksi bukan yang kau punya ya. Bukan hanya itu, dia menggunakan sinar lasernya untuk menghilangkan begitu kecerak. Dar, hanya tipuan, ucap Virtus. Sudah kuduga kau akan bilang seperti itu. Namun di sana tiba-tiba saja Virtus membalikkan badannya dan siap menunjukkan jari telunjuk ke arah kepala Jinwon dan kecerak. Dar, ledakan terjadi. Sepertinya kau memang tidak berarti apa-apa, ucap Virtus sambil meremehkan Jiwon. Di sana Lina berkata, jika kau ingin menyelamatkan seseorang, selamatkan orang itu, bukan aku. Di sana Panon berkata, apa yang harus kita lakukan lawan monster seperti itu? Grog, sudah cukup, diamlah. Kita tidak bisa menyelamatkan orang itu. Ayolah, mari kita hentikan orang ini. Namun tiba-tiba saja ledakan terjadi. Beberapa lama kau memegang teguh hal tidak berguna begitu. Akhirnya ledakan terjadi dan sesuatu terlempar ke arah mereka. Sesuatu yang sedang terbakar. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Dan itu adalah rupanya Mak Jiwon yang sudah terbakar menjadi arang. Kenapa jatuh dari langit? Apa dia makhluk bumi yang seharusnya kita lihat tadi? Di sana akhirnya Panon juga sudah berada di sana, yang diberitahukan dengan Virtus ya. Virtus pasti akan segera ke sini jika dia ada di sini. Baiklah, kita pergi dari sini. Namun di sana kita harus segera kabur dengan meninggalkan orang ini. Jika kita tidak bisa berakhir seperti ini juga. Namun di sana Mas Jiwon berteriak, sakit sekali, sialan. Di sana Lina benar-benar kesenangan. Sudah kuduga, dia berkata begitu. Sakit. Apa-apaan ini, dia masih hidup, sulit dipercaya, ucap para orang-orang di sana. Terus-terusan beregenerasi meskipun sudah ditelan oleh api seperti itu. Jangan bilang kalau kekuatan kosmik makhluk ini adalah regenerasi. Ini terlalu berlebihan untuk kekuatan dari makhluk rendahan seperti ini. Dan akhirnya Hakim Virtus pun sudah berada di sana. Ngomong-ngomong soal Virtus, dia sudah ada di sana. Dia berkata, lepaskan kriminal itu dan pergilah Piglo. Apa kau dengar itu? Kita diberi kesempatan untuk pergi. Ayo kita pergi saja dari sini. Makhluk bumi ini, apakah dia punya kesempatan untuk bertahan? Kakak, sudahlah. Namun di sana Lina meyakinkan, aku sudah melihat tubuhnya beregenerasi dari luka yang lebih parah dari ini sebelumnya. Aku yakin dia bisa bertahan. Lalu Panon berkata, begitu ya, bawa orang ini ke kantor registrasi. Lalu registrasikan orang ini dan menjadi petarung Virtus ya. Tidak akan menyentuh orang ini jika dia terregistrasi. Namun di sana, ayolah kak, aku mohon jangan lakukan ini. Selagi aku akan menahannya, kalian berdua pergilah ke kantor registrasi, ucap Panon. Cih, dasar kakakku yang sangat keras kepala ini. Bajingan, kalau begitu bodoh amatlah, matilah kalian jika kalian ingin mau. Lalu Panon berkata, jangan khawatir dengan kemenangan ini. Kita akan mendapat senjata untuk mengejutkan dia. Lalu Virtus tidak peduli dengan hal itu. Idiot, kau yakin bisa kabur dariku, sang Hakim Virtus? Lalu dia menembakkan orang itu. Sebelumnya aku dengar sebelum kau menjadi hakim, kau adalah seorang Helikionian, bukan? Helikionian. Kelemahan dari seorang Helikionian, makhluk yang memiliki kekuatan cahaya, adalah kegelapan. Dan itu terjadi hari ini. Sambil dia menyentuh tanah tangannya, rupanya kekuatan kosmik dari peradaban kami adalah kekuatan kegelapan. Oh, jadi begitu ya. Ini sekarang ini mungkin info aja. Mungkin maksudnya kekuatan kosmik itu kekuatan dari setiap peradaban. Jadi sebelumnya si Lina itu kalau mengira kalau kekuatan peradaban dari makhluk-makhluk bumi itu adalah regenerasi atau teknik-teknik jurus yang sangat kuat. Namun yang tidak diketahui Lina adalah itu bukan teknik dari kosmik ya, tapi sebuah jurus dari energi Murims. Namun kita di sini dijelaskan bahwa peradaban atau setiap peradaban memiliki teknik kosmiknya masing-masing, dan peradaban dari makhluk ini adalah peradaban teknik kegelapan. Oke, begitu, lanjut ya. Tentunya harus menjadi perintah nenek moyang untuk membantu penyelamat kami, bukan? Sementara itu di kantor registrasi, dia mencoba untuk meregistrasikan Majiwon. Namun di sana administrator berkata, maaf, mau berapa kali kau bilang? Ayolah, kenapa aku tidak bisa meregistrasi? Aku bilang ini adalah perwakilan dari bumi. Meskipun bilang begitu, lihat kondisi orang ini. Lihat, sepertinya dia bakal mati. Dia baik-baik saja, dia punya kemampuan regenerasi ultra. Suara berisik apa ini? Rupanya mereka memancing keributan. Apa yang terjadi? Mereka membuat keributan.
Sepertinya makhluk bumi berusaha meregistrasi untuk turnamen GSP, tapi mereka ditolak, ucap yang lain. Makhluk bumi peradaban lemah ingin berpartisipasi, hahaha. Orang lain mengejek, hahaha. Jika aku melawannya, bukankah itu akan menjadi mudah? Aku tuh akan meningkatkan kemampuanku atau kemampuan planet kami, peradaban kami. Kalau begitu kita harus membantu dia supaya mereka berhasil registrasi. Apa masalahnya? Kita tidak punya banyak waktu lagi, ucap Lina dari yang lainnya. Namun di sana, apa yang kau lakukan, Kiranos? Cepat registrasi mereka. Rupanya mereka bicara seperti itu. Apapun peradabannya, bebas untuk ikut serta GSP, bukan? Itu namanya kau mendiskriminasi peradaban tier terbawah. Apa-apaan mereka ini? Registrasi. Keributan terjadi begitu. Oke, harus dari tadi. Baiklah kalau begitu. Konfirmasi satu hal. Di mana player yang ingin registrasi tadi? Namun di sana, kemana orang itu perginya? Rupanya Jiwon sudah pergi dari tempat itu. Di sana kita dipindahkan lagi ke Virtus Hakim Judgment. Dia sedang menggenggam kepala dari Panon. Dia berkata, apa gunanya melindungi makhluk tadi dan mempertaruhkan nyawamu seperti itu, ucap Virtus. Panon berkata, akan sulit memahami pikiran dari peradaban rendah seperti ini, ucap Virtus. Namun di sana terdengar teriakan dari arah jauh, hei makhluk kurus kerontang, rasakan ini. Rupanya Jiwon di sana sudah kembali seperti semula dan langsung pergi saja begitu untuk mengarah dan membahas dendam kepada si Virtus. Dia sudah bersiap dengan tinjunya dan rasakanlah ini, kau akan mati di tanganku. Tak heran kalian mendapat peradaban terendah. Keputusan bodoh dari awal benar-benar mengejutkan. Aku sudah menyegel kemampuan orang itu, makhluk bumi. Hajar dia, ucap Panon yang sudah menggunakan kemampuan kegelapannya dan gecrak. Tidak peduli material artku bertambah atau tidak, ucap Jiwon. Kau bisa menilai itu setelah kau menerima pukulanku yang ini. Dan kaleng pun bertebaran di sana. Entah apa yang terjadi dengan makhluk Virtus itu, apa dia mati atau tidak. Kita lanjutkan di part berikutnya. Oke, segitu aja alur cerita dari Ma Jinwon melawan para alien part 1. Part berikutnya akan saya upload ketika saya punya kuota lebih seperti sekarang, karena saya lagi fokus ke kehidupan anak perpus yang sebentar lagi bakal tamat. Mungkin beberapa part lagi, antara 3 atau sampai 5 part lagi. Saya akan fokus dulu ke situ. Tapi untuk teman-teman yang pengen bantuin admin beli kuota supaya part berikutnya dari cerita ini lebih cepat uploadnya, silahkan klik kolom deskripsi. Di sana ada Saweria atau traktir, atau di layar bawah ada barcode. Silahkan di scan barcode itu, terus komen part yang mana yang mau dilanjutin. Apakah A Demon Tombak yang masih baru, ya ngegantung begitu aja, lalu rank C overpower. Selain itu juga ada kerangka abadi yang regresi ke masa lalu. Lalu yang terakhir cerita yang ini, antara Murim iblis gila melawan para alien. Oke, segitu aja. Thank you semuanya. Assalamualaikum.